Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Hasmi Utamasari, guru fisika SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori relativitas. Permasalahan yang dihadapi siswa adalah bahwa siswa sangat sulit memahami dan mengerti tentang teori relativitas. Solusi yang saya coba, yang pertama, perkenalkan dulu kepada siswa apa itu teori relativitas. Yang kedua, perkenalkan bahwa dalam teori relativitas ada yang disebut dengan kerangka acuan. Apa itu kerangka acuan? Kerangka acuan adalah suatu kerangka yang dijadikan patokan suatu benda bergerak. Dalam kerangka acuan ini ada dua jenis, satu kerangka acuan diam atau inersial, dua kerangka acuan yang bergerak atau non-inersial. Kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan inersial adalah salah satu jenis kerangka acuan yang dipakai sebagai pengamatan dalam fisika di mana tidak terjadi perubahan percepatan. Misalnya, suatu mobil dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi terhadap acuan mobil tersebut. Misalnya mobil bergerak terhadap terminal, mobil bergerak terhadap pohon, di mana pohon dan terminal ini relatif diam di bumi. Nah, itu untuk kerangka acuan yang diam. Sedangkan untuk kerangka acuan yang bergerak, misalnya si A mengendarai mobil ke arah barat, berarti kerangka acuannya adalah mobil yang sedang bergerak. Maka ketika si A melihat benda-benda yang ada di luar mobil akan bergerak berlawanan arah. Kalau mobil bergerak ke barat, maka pohon-pohon atau benda-benda lain yang ada di luar mobil akan bergerak ke arah timur. Semakin cepat si A bergerak ke barat, maka benda-benda yang di luar mobil pun akan bergerak semakin cepat ke arah timur. Nah, itu untuk dua kerangka acuan. Setelah itu, di dalam teori relativitas khusus ini ada 4 hal yang dijadikan teori relativitas. Yang pertama adalah kontraksi panjang, 2 dilatasi waktu, 3 masa relativistik, 4 energi relativistik. Yang pertama adalah kontraksi panjang. Menurut teori kontraksi panjang adalah bahwa panjang benda-benda yang diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan yang bergerak, maka akan tampak lebih pendek. Misalnya, kita sedang ada atau berada di dalam pesawat yang sedang bergerak atau sedang berada di gedung-gedung bertingkat. Kita melihat benda-benda yang ada di bawah, itu akan tampak lebih kecil dari aslinya. Misalnya mobil pun akan tampak seperti mobil-mobilan. Padahal ketika diukur oleh orang yang berada di bumi yang dalam kerangka acuan diam, itu akan tampak lebih panjang ukurannya. Nah, itu salah satu contoh dari kontraksi panjang. Kemudian yang kedua adalah dilatasi waktu. Di mana menurut teori dilatasi waktu bahwa waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dalam kejadian itu akan tampak lebih lama. Contohnya, seseorang atau si A yang sedang berada dalam kapal laut ingin menyeberang. Nah, maka mulai dari bergerak sampai ke tujuan itu dalam waktu yang menurut orang-orang yang diam adalah waktu yang sebentar, tapi menurut orang itu akan tampak lebih lama. Kenapa? Karena secara psikologis dia ada rasa khawatir, rasa was-was dan lain-lain untuk celaka, maka akan terasa lebih lama. Beda halnya dengan si B yang sedang berada dalam tempat yang nyaman, di rumah dengan enak, dia menonton bola atau menonton sinetron, maka waktu 2 jam pun tidak akan terasa lama. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa dikaitkan dengan kerangka acuan diam dan bergerak dalam relativitas. Nah, sehingga setelah anak paham bagaimana cara membedakan kerangka acuan diam dan bergerak, maka ketika kita beri rumus-rumus pun, anak akan segera mengambil atau menyimpan dari cerita. Soal cerita itu menjadi simbol-simbol langsung dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang diperlukan. Sehingga insya Allah kalau hal ini dicoba, maka anak akan lebih mudah
relatif lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan soal pun relatif akan tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.